Shalom keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan program ibadah online GKS Sudirman, saya percaya semuanya kita ada dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Abraham Sugio. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berserah di dalam kekuatan-Mu.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah. Biarlah minggu ini menjadi minggu berkat, minggu jawaban, minggu yang penuh dengan sukacita, minggu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebab dalam firman-Nya ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam firman-Nya ada jawaban Tuhan yang luar biasa. Anda persiapkan Alkitab di rumah. Tetapi sebelum kita mulai ibadah ini, baiklah kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap langkah kami Engkau yang tuntun. Setiap jalan-jalan kehidupan kami Engkau yang memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Bahkan dalam setiap pergumulan kami Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, jika Engkau izinkan, hari demi hari kami melihat masalah, pergumulan, bahkan badai yang mungkin ada dalam kehidupan kami, satu hal kami percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan pekerjaan tangan-Nya atas kami. Oleh sebab itu, nyatakan kemuliaan-Mu, biar ibadah di Gereja Kemuliaan Sion Sudirman mendapatkan lawatan dan perkenanan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Kami berjanji sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dengan iman kami mau declare, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan jawaban, bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan atas kami. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak kesempatan saya melihat orang hari-hari ini mengalami satu keputusasaan, mengalami satu situasi di mana seolah-olah masalahnya tidak ada jalan keluar. Tetapi saat yang indah ini saya mau katakan buat saudara, Allah yang saudara sembah, Tuhan yang saudara banggakan, Yesus yang saudara tinggikan adalah Tuhan yang sanggup memberikan jawaban atas masalah dan pergumulan saudara. Yang setuju katakan amin. Ada perkataan yang indah saya catat buat saudara, Anda bisa catat di rumah. Perkataan berkata demikian: ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, harusnya kita percaya bahwa setiap badai pasti ada jalan keluarnya. Setiap badai, setiap pergumulan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bila mana ketika saudara tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Yesus diajak pergi oleh Yesus menyeberang ke satu danau, bertolak dari tepian menuju ke seberang, murid-murid tidak tahu apa yang akan Tuhan tunjukkan di seberang. Tetapi sebagai seorang murid, mereka ikut karena dia percaya dalam perahu itu ada Yesus, di perahu itu ada Tuhan, di perahu itu ada Allah sendiri. Tentu tidak ada keraguan, tentu tidak ada kegalauan dalam hatinya. Dia begitu yakin bahwa Tuhan ada dalam perahu itu. Tapi apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Coba kita baca sebentar Lukas 8 ayat yang ke-22. Lukas 8 ayat 22. Firman-Nya berkata demikian: pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-murid. Ingat, murid-muridnya, bukan pengikutnya. Karena pengikut Tuhan Yesus luar biasa, tetapi yang paling dekat dengan Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saya berdoa, setiap kita jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman bukan sebagai pengikut semata, tapi Anda adalah murid-murid Kristus. Ada amin? Saya bacakan sekali lagi. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolak mereka. Yesus mengajak mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ajakan marilah berarti Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Apakah kita tahu? Tidak. Tapi satu hal saya mau katakan buat saudara,
Rancangan Tuhan tidak ada yang jahat, rancangan Tuhan tidak ada yang gagal, rancangan Tuhan tidak ada yang membuat kecelakaan, tapi rancangan Tuhan mendatangkan kemenangan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang saya kasihi, memang dalam hal mengikut Kristus bukan berarti kita dibebaskan dari masalah. Ketika kita mengikut Yesus bukan berarti tanpa pergumulan, bahkan bukan berarti tanpa badai. Saya buktikan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengajak murid-murid ke seberang danau, belum lama berlayar, badai itu datang. Pertanyaannya begini loh Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bila mana kita kuat menghadapi badai? Bila mana kita tetap kokoh berdiri di atas kaki kita ketika badai itu datang? Yang pertama, lihat saya dan dengan baik perkataan saya. Bila mana kita kuat di dalam Tuhan, pastikan bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saudara. Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Tuhan tidak punya desain yang jahat atas kita. Ingat kisah Yusuf. Ketika semua abang-abangnya mencela dia, ketika semua abang-abangnya mencoba untuk mengkhianati Yusuf, ketika semua abang-abangnya mau merencanakan yang jahat, Yusuf berkata demikian, memang manusia mereka rencanakan yang jahat atas manusia, tetapi Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Jemaat GKS Sudirman yang saya kasih, kalau hari ini bisnismu diambil orang, kalau hari ini berkatmu diambil orang, kalau hari ini apa yang engkau bangun hilang, dengar baik, Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah atas masa depanmu. Tuhan punya rencana yang indah atas keluargamu. Tuhan punya rencana yang indah atas segala sesuatu, dan engkau akan menikmati segala sesuatu yang belum pernah kau nikmati. Kenapa? Karena Dia punya rencana yang indah atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka sebentar Lukas 8 ayat 23. Lukas 8 ayat 23 berkata demikian, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ada Yesus di dalamnya, ada Tuhan di dalamnya, tapi sekonyong-konyong badai mengamuk, padahal Tuhan sedang membawa muridnya ke seberang sesuai dengan rencana Tuhan. Ada pujian yang indah Anda bisa nyanyikan di rumah, yaitu rancangan Tuhan tak terselami. Rancangan Tuhan tidak kita mengerti, karena jalanmu bukan jalanku, kehendakmu bukan kehendakmu. Tetapi apa yang Tuhan rancangan atas kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas, aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai siapa? Abraham, saudara-saudara semuanya, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kapan kejadiannya? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau hari ini Tuhan diizinkan kita menangis, kalau hari ini Tuhan izinkan kita berurai air mata, kalau Tuhan izinkan hari ini kita gunakan lutut untuk berdoa, jangan putus asa. Hari depan penuh dengan pengharapan. Hari depanmu penuh dengan sukacita, hari depanmu penuh dengan kemenangan. Hari ini sudah boleh gagal, hari ini sudah boleh menangis, tapi hari esok ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Memang ada badai, memang ada guncangan, memang ada masalah, tapi kunci yang kedua bagaimana kita kuat, kita kokoh di dalam badai adalah jangan takut. Saya ulangi sekali lagi, jangan takut. Sampaikan yang di rumah, suami istri, opa, oma, om, tante, adik, kakak, bilang begini, jangan takut, masa depanmu aman di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, karena Alkitab mengatakan demikian. Bahkan Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Don't be afraid, jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Haleluya. Tuhan
punya desain yang indah atas hidup kita. Tuhan punya master plan yang luar biasa atas masa depan kita. Jadi kalau hari ini Anda menghadapi badai, hari ini Anda punya masalah, hari ini Anda berlutut, saya mau katakan, jangan takut. Ikuti perkataan saya yang di rumah. Masalahmu itu hanya sementara. Yuk ulang sekali lagi. Masalahmu itu hanya sementara. Karena hari esok ada jawaban, lusa ada kemenangan, hari depan penuh dengan pengharapan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Ibu bapak GKS yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badai itu bisa datang anytime, kapanpun bisa badai, dan saudara tidak bisa menghindar. Berupa apa Pak? Saya mencatat saudaraku, badai itu bisa datang tentang apa? Dari apa? Dari kesalahpahaman. Hari-hari ini yang namanya kesalahpahaman luar biasa. Suami dengan istri sering salah paham, anak dengan orang tua sering salah paham, menantu dengan mertua sering salah paham, pembantu dengan tuan sering salah paham. Kenapa? Karena orang tidak berpikir rasional lagi. Karena pandemi, karena masalah, tekanan, badai, akal sehat terkadang kita tidak muncul. Dan itu bisa menimpa siapapun juga. Tidak ada orang yang kebal badai, termasuk hamba Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, bisa saja badai datang berupa apa? Frustrasi, kekecewaan yang akut karena ekspektasi yang tidak tercapai, kegagalan demi kegagalan terus menimpa kita sedemikian rupa, seolah-olah kita nggak bisa lagi bangkit dari kegagalan. Saya katakan tidak. Frustasi tidak pernah menyelesaikan masalah. Orang yang frustasi tidak bisa melihat hari esok penuh dengan pengharapan. Bahkan orang yang frustasi cenderung keputusannya adalah menyimpang daripada kebenaran. Amin. Badai bisa datang juga melalui apa? Badai mahligai perkawinan, perselisihan rumah tangga, suami istri, ada perdebatan-perdebatan kecil karena tidak terselesaikan, muncul sedemikian rupa. Dan itu badai dalam rumah tangga, bisa menimpa buat orang baik, bisa juga menimpa oleh kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk Anda pelayan Tuhan. Badai bisa datang dari apa? Stagnasi bisnis yang tidak mengalami growing, tidak ada income yang cukup signifikan yang biasa kita dapatkan. Dan badai bisa datang dari apa? Dari sakit penyakit. Suatu ketika saya ditanya sama orang dalam musim pandemi ini, Pak Abraham, dalam situasi seperti ini apa yang paling berharga menurut Bapak? Jawaban saya singkat. Hal yang paling berharga dalam musim-musim pandemi seperti ini hanya satu, yaitu kesehatan. Kesehatan adalah harta yang luar biasa, harta yang besar, harta yang tidak ternilai harganya. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKS yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, jangan takut. Ketakutan tidak pernah menyelesaikan masalah. Ketakutan tidak pernah memberikan jawaban. Ketakutan tidak membuat Anda berkembang. Bahkan ketakutan membuat Anda tidak bisa melihat karunia dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak ada seorang juara yang tidak pernah mengalami tantangan dan kegagalan. Setuju dengan saya? Yang kedua, gandum yang saudara nikmati berupa roti ataupun masakan yang enak harus menjadi bubuk, ditumbuk hancur sampai menjadi roti yang enak. Anggur tidak bisa menjadi minuman yang enak tanpa harus diperas menjadi difermentasi demikian rupa. Tidak bisa jadi minuman yang luar biasa kalau tidak diperas. Ada proses. Kalau di Alkitab ada tokoh yang namanya Yusuf, seorang prime minister yang diambil dari luar Mesir, tetapi sebelum dia menjadi orang penting, orang kedua di Mesir, dia dijual menjadi budak. Dia diperlakukan kasar oleh saudara-saudaranya, dia dimasukkan dalam sumur. Bahkan yang paling konyol, dia difitnah untuk memerkosa Tante Potifar. Saudara jangan kira Tante Potifar sudah tua, enggak, masih muda menurut budaya Mesir dan banyak tergoda. Saya khawatir kalau ada Yusuf
Yusuf akhir zaman ketika digoda, nggak lagi menghindar, mungkin bilang begini, Tuhan kalau kehendakmu jadi, jadilah. Wah, ini bahaya. Jemaat GKS yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf mengalami proses, tapi tidak takut karena tahu betul Yusuf di balik proses ada kemuliaan. Yang kedua siapa? Daud. Daud yang kecil kemerah-merahan pergi ke medan perang ketemu sama siapa? Raja Saul yang sudah berhari-hari diolok-olok oleh siapa? Oleh Goliat. Bukan hanya Saul, di situ ada Elihab, Elihu, abang-abang daripada Daud. Tetapi apa yang diperlakukan mereka atas Daud? Abang-abang Daud bilang begini, hei Daud, kenapa engkau pergi ke medan perang hanya untuk menonton perang? Di manakah 2-3 ekor kambing domba itu? Kenapa engkau mencari kesenangan melihat peperangan? Daud, saudaraku, bertekad mengantar makanan ke medan perang dan ingin melihat situasi perang. Tetapi kenyataannya hari itu ada bangsa yang tidak bersunat Filistin diwakili oleh Goliat mengolok-olok bangsa Israel. Dan Daud harusnya mendapatkan standing applause karena keberaniannya. Daud harusnya mendapatkan apresiasi, kalau sekarang mendapatkan tanda jasa karena keberaniannya. Tapi yang terjadi, Daud diperlakukan yang tidak baik. Tetapi justru itu menjadi jumping stone untuk Daud menjadi raja yang terkenal di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga ada tokoh yang namanya Abraham. Puji Tuhan yang khotbah namanya Abraham. Abraham itu sudah enak hidupnya di Ur Kasdim. Kalau Abraham hidup sekarang mungkin dia sudah punya outlet Indomaret 100, Alfa 100 mungkin. Sudah punya kambing domba yang banyak. Tetapi Tuhan berkata, Avram, pergi jongana. Dari mana? Dari Uskadim. Abraham tanya, kemana aku pergi? Nanti ke tempat yang kutujukan. Nggak tahu kemana dia pergi, posisinya sudah enak. Tapi yang luar biasa, Abraham tidak argue dengan Tuhan. Abraham tidak mencoba berdebat dengan Tuhan. Karena dia tahu, apapun titah Tuhan, apapun firman Tuhan, itu mendatangkan kemuliaan. Amin. Jangan takut. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara baca sebentar Lukas 8:24. Lukas 8:24. Alkitab berkata demikian, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air ia itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara nanti bisa saya bukakan referensi ayat dalam 1 Korintus 11:13. 1 Korintus 11:13 berkata demikian, pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa-biasa saja, tidak melebihi kekuatan. Dan ketika engkau dicobai, Tuhan tidak akan biarkan engkau dicobai. Dan siapa yang datang kepada Tuhan, kepadanya diberikan jalan keluar. Pertanyaannya begini loh Bapak Ibu, ketika Anda menghadapi badai, ketika Anda dalam masalah, ketika Anda dalam pergumulan, Anda mencari siapa? Siapa yang Anda minta tolong? Anda mengandalkan manusia. Manusia cenderung mengecewakan kita. Manusia cenderung berjalan dengan kemampuan dan knowledge-nya. Tetapi jalan Tuhan, sekalipun tidak terselami, ujungnya adalah kemenangan. Jalanmu tak terselami bagi setiap hati kami. Saudara percaya? Sekalipun engkau tidak mengerti, tapi engkau beriman, berjalan dengan Allah yang hebat, tujuannya adalah kemenangan. Mungkin jalan yang engkau lalui harus berliku. Mungkin jalan yang engkau lalui harus ditempuh dengan kerikil-kerikil yang tajam. Bahkan di saat tertentu itu berputar balik. Tapi dengar baik, tujuan Tuhan itu indah. Ingat, yang memegang ibu bapak bukan manusia. Yang memegang tangan ibu bapak adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Nanti baca referensi lain, Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Alkitab berkata demikian, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kasih yang dipisahkan antara kita dengan Tuhan, baik itu maut, baik itu hidup,
baik itu penguasa-penguasa yang ada sekarang maupun yang akan datang, malaikat-malaikat, tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan kasih Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita kuat menghadapi badai karena ada kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah lapuk atas kita. Penyertaan Tuhan tidak pernah kendor atas kita. Every second, every minute, every day, Tuhan ada buat kita. Harusnya kita tegar dalam Tuhan. Harusnya kita kuat dalam Tuhan. Ayat terakhir saya mau sampaikan buat saudara. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Setiap langkah kita, setiap perkataan kita, setiap doa kita, ada Tuhan. Ibu bapak, lihat saya sebentar. Ketika Anda mau berbuat baik, ketika Anda mau menolong orang, ketika Anda mau memberkati orang lain, Tuhan tahu tidak? Jawabannya jelas, pasti Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi saya balik sekarang. Ketika kita berdusta, ketika kita berbohong, ketika kita menipu, ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tahu atau tidak? Tentu tahu. Kalau semua dari sisi aspek kehidupan kita tidak ada yang tersembunyi, alasan apa kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Saudara jangan kira ketika kita berbuat dosa Tuhan tidak tahu. Saudara kira jangan sampai ketika kita bohong Tuhan tidak tahu. Semua tercatat dalam kitab kehidupan. Karena ada ayat yang berkata demikian, semua tindakanmu, perkataanmu, perbuatanmu, bahkan yang terakhir selalu, semua harta yang dipercayakan kepadamu suatu ketika akan dimintakan pertanggungjawaban. Ada amin. Jadi kenapa Pak kita kuat dalam badai? Kenapa kita tegar berdiri menghadapi badai? Yang keempat adalah apa? Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang menolong kita. Tuhan berkata kok, tidak pernah aku tinggalkan sekalipun. Amin. Jalan yang engkau tempuh mungkin gelap, jalan yang engkau tempuh mungkin berliku, jalan yang engkau tempuh mungkin terjal, jalan yang engkau tempuh mungkin mendaki secara vertikal. Tapi dengar, Tuhan ada dalam hidup saudara. Tuhan ada dalam keluarga saudara. Tuhan ada dalam kesehatan saudara. Tuhan ada dalam bisnis saudara. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dengan jemaat yang ada di Kemuliaan Zion. Saya memperkenalkan diri, saya adalah pendeta yang sudah menggembalakan di Gereja Merudu Celong ini selama 37 tahun. Dan juga kami adalah orang tua dari Amos dan Valen adalah menantu saya. Ini adalah istri dari saya, Ibu Listiningsih. Puji Tuhan, saya sampaikan kepada Pendeta Sali, Bapak Yan, dan Ibu Linaras, dan semua jemaat yang ada di Kemuliaan Zion, yang selama ini telah menopang kami, mendukung kami, memperhatikan kami dengan doa-doa dan lain-lainnya, sehingga kami tak kala kami terkapar di dalam isolasi selama 28 hari. Pribadi saya awal memang saya sedikit panik karena pertama saya yang harus dijemput dari ambulan puskesmas. Awal berangkat saya mengalami kecemasan, tetapi setelah itu, setelah lewat 2 hari, saya sudah mengalami biasa-biasa saja. Karena di isolasi itu saya menemukan orang-orang yang luar biasa, dokter yang luar biasa, juga para perawat yang luar biasa. Di sana saya seorang diri pada waktu itu, belum banyak orang dan belum banyak ada pasien-pasien corona yang masuk. Nah, di hari-hari itu saya terus mendekatkan diri kepada Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak pernah saya duga dan tidak pernah saya sangka seizin Tuhan, karena di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 di sana dikatakan oleh karena anugerah, karena atas nama gereja, atas nama seorang pendeta, saya harus mengalami yang namanya isolasi. Dan itu yang menekan jiwa saya. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-20, itu semua karena anugerah Tuhan, karena perbuatan baik. Karena awalnya Bapak Ibu Saudara, saya mengunjungi seorang jemaat yang sedang sakit di rumah sakit sanatorium, dan itu tidak jelas penyakitnya atau tidak jujur, karena dia mengatakan penyakit lambung, tapi pada akhirnya dia kena penyakit corona. Tapi bukan menjadikan masalah bagi saya. Yang jelas saya ikhlas, saya sabar, karena saya seorang pelayan hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan, dengan kekuatan ya, di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10 dikatakan di sana bahwa apabila kita tawar hati di dalam masa kesesakan, maka kecillah hatimu. Jadi virus ini tidak bisa dilawan atau tidak bisa disembuhkan dengan obat, karena memang virus corona ini belum ada obatnya. Obatnya adalah imun, kekuatan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misalnya ya kita berdoa jangan ada yang terkena virus corona ini di jemaat kemuliaan Sion. Misalnya kalau kena ketularan, tidak perlu takut, ya, tidak perlu cemas. Karena apa? Tidak seperti yang kita bayangkan tak kala kita belum masuk di dalam tempat isolasi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir 40 jemaat yang tertular ini, dan sekarang ini semakin menurun, tinggal 7, dan tidak lama lagi jemaat ini akan pulang dan sembuh semuanya. Dan itu oleh karena anugerah Tuhan. Sekali lagi oleh karena doa Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, jemaat, ada BKGS, gereja-gereja sekota Salatiga. Dan bukan hanya itu, juga materi saya dibantu, ditopang. Dan inilah yang membuat semangat jemaat dan pribadi saya. Dan ketiga kami ini satu kamar. Dan di dalam satu kamar itu Bapak Ibu Saudara bukan seperti di tempat isolasi. Kami bertiga berempat, karena salah satu jemaat yang namanya Pak Thomas juga satu kamar. Diisolasi di tempat kamar itu rasanya bukan seperti di rumah sakit, tetapi seperti di gereja. Karena kami berempat saling bergantian. Kalau bukan saya, nanti Ibu Listiningsih, ini adalah istri saya, menantu saya Valen, itu gantian, kalau juga Pak Thomas. Dan itu rasanya bukan membuat kita ini ketakutan, tapi justru damai sejahtera. Dan itulah yang memampukan kami, dan puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam pasalnya yang pertama dalam kitab Ayub, ini yang saya pegang. Ayub di dalam perjalanan 60 tahun, ia ada di dalam kehidupan kebahagiaan. Berkat melimpah, kesehatan melimpah, anak-anak justru semuanya adalah anak-anak yang bertumbuh, ya, dewasa, rukun. Tapi dengan mendadak semuanya habis total. Tetapi Ayub rela, Ayub sabar. Saya belajar dari situ. Dan akhirnya Ayub dipulihkan di dalam pasal yang ke-42, pasal 42 ayat yang ke-10. Dan ayat yang ke-9, setelah Ayub berdoa untuk orang-orang sahabat-sahabatnya yang memojokkan Ayub, yang membenci Ayub, Ayub dipulihkan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tidak perlu cemas, tidak perlu takut situasi kondisi yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi ini. Saya yakin dan percaya badai pasti berlalu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya
damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jemaat GKS yang dikasihi Yesus. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kita tidak tahu masalah ini kapan berlalu. Kita tidak bisa menghindar dari badai ini, tapi satu hal saya mau katakan buat saudara. Saudara mesti kuat dalam menghadapi badai. Saudara mesti kuat menghadapi tantangan. Saudara mesti kuat menghadapi situasi apapun juga, sebab Allah ada bersama dengan saudara. Bangkitkan gairahmu, semangatmu di dalam Tuhan. Bangkitkan imanmu, bangkitkan gairahmu di dalam Yesus. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Pegang Tuhan, jangan lepaskan, harapkan sesuatu. Esok atau lusa atau waktu yang Tuhan adakan, saudara akan melihat sesuatu yang tidak pernah Anda lihat. Saudara akan menikmati sesuatu yang belum pernah Anda nikmati. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Teguranmu jelas atas kami. Arahanmu jelas atas kami. Bagaimana kami berbuat dan bagaimana kami harus bersikap menghadapi situasi yang tidak bersahabat, bahkan badai yang sedang ada. Engkau telah membuat kami teguh kuat oleh karena firman-Mu. Biarlah kami berdiri atas firman-Mu, biarlah kami berjalan dengan firman-Mu, biarlah kami ada dalam tuntunan-Mu. Ulurkan tangan-Mu buat setiap jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang sakit di rumah. Bapa, jamah dan sembuhkan. Jamah dan sembuhkan. Kalau ada jemaat-Mu yang rindu mendapatkan mukjizat, Engkau tidak punya kekurangan cara untuk menjawab semua doa-doa jemaat-Mu yang rindu dengan mukjizat. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Dalam nama Yesus, Tuhan punya jawaban dan jalan keluar. Kami percaya Tuhan ada buat kami. Kami ada sekalipun kami ibadah online. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami, dan Tuhan akan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tahu ini hari Minggu, saudara tidak mau datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Gereja telah menyediakan rekening di mana untuk persembahan dan untuk kelangsungan daripada pelayanan. Mari angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa, lihat persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, semua berkat kami asalnya daripada Engkau. Hari ini kami bawa korban ucapan syukur kami, perpuluhan kami, diakonia, misi kami ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berkenan atas persembahan kami. Dan ketika kami berikan dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, maka apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan, timbul dalam hati kami pun, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, kasih-Mu berkelimpahan atas kami. Mari buka kedua tangan-Mu, semua jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang di rumah. Terima berkat surga dan kelimpahannya yang datang atas saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah semua doa-doamu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah suamimu, anakmu, cucu mantumu, orang tuamu. Digenapi semua jadi Tuhan dalam hidupmu. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dan mukjizat yang tidak pernah berkesudahan atas kita, penyertaan daripada Roh Kudus,
turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati Tuhan dengan iman, kita sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.